Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas. Di sini saya akan coba nge apa ya ngerjain gitu ya buat modul praktikum PBD yang pertemuan dua ini. Nah, buat outputnya di modul ini tuh nanti terakhiran tuh kita bakal dapat apa ya bisa melakukan login, daftar dan logout. Nah, untuk si loginnya sendiri itu kita kan ada multi role. Jadi nanti kalau misal waktu login role-nya misal guru nanti diarahin ke halaman guru, kalau siswa diarahin ke halaman siswa gitu. Nah, sebelum lanjut ke DLP-nya, pertama-tama kita perlu dulu database. Contohnya yang saya ini ShopX, terus harus ada tabel user misal buat nyimpen si usernya. Nah, di tabel itu pastiin wajib ada kolom username, password, dan role. Nih, di role sendiri isinya guru sama siswa. Terus ini buat ID bisa diatur aja buat tipenya integer, terus jangan lupa auto increment. Nah, lanjut aja ke DLP. Nah, ini DLP tampilan awal banget ya di pas new application. Tampilannya seperti ini. Nah, pertama-tama kita bikin dulu ini form buat si loginnya. So, form login. Size 20. Nah, di login ini kita perlu username sama password kan biasa buat login. Password username. Nah, terus tambahin juga komponen edit di sini di standar. Masukin komponen edit. Kita pakai dua ya, ini sesuai nanti ini kan buat nanti inputannya. Nah, terus jangan lupa ganti juga namanya. Nah, kalau di yang saya lakuin ini buat edit yang username tuh namanya edt1. Terus buat yang si password saya kasih nama edt2. Nah, kalau udah selanjutnya kita tambahin bit button. Ini masuk ke additional, terus ada bit button. Ini tambahin 2. Oke, aduh bentar. Yang satu kita kasih nama login. Terus yang satu lagi kita kasih nama daftar daftar aja. Nah, ya ini salah, aduh salah. Gak apa-apa. Di captionnya yang diubah, di captionnya kalau namanya gak apa-apa, gak diubah juga. Oke, nah kalau udah ini udah yang buat komponen edit yang username namanya edit1. Ini namanya edit1, yang buat passwordnya namanya edt2. Jadi edt1. Nah, selanjutnya kita buat form baru buat si registernya. Masuk ke new form. Nah, ini samain aja kayak yang login. Kita bisa pakai Ctrl A, Ctrl C, terus ke form yang ini yang buat register tinggal Ctrl P, dikopas aja. Terus ini ubah jadi form register. Ini buat komponennya masih tetap sama, gak apa-apa. Terus ini tinggal ubah aja, misal yang ini jadi kembali ya. Ini nanti dipakai buat balik lagi ke form register, ke form login. Nah, sesuaiin aja. Nah, udah. Nah, kalau udah sekarang kita bikin form yang nanti dibutuhin, misal form buat guru atau si siswanya. Biasa ke file, new form. Nah, contoh misal ini buat guru. Halo guru. Nah, terus tambahin juga button buat nanti logout.
kita kasih nama logout. Nah, terus sekarang kita bikin lagi satu buat yang siswa. Nah, biasa kopas lagi. Siswa. Nah, udah. Oke, ini buat tampilan komponennya udah. Oh iya, sekarang kembali lagi ke form 1. Kita ke Geos Access, biasa tambahin dulu buat jet connection, terus tambahin juga jet query sama ke data akses. Bentar. Data akses. Nah, ini juga tinggal masukin aja, tapi sebenarnya nggak apa-apa ini. Sekarang sambungin aja ke database-nya. Ntar ini saya mau ubah jetcon. Terus 3306 user root shop ini sesuaiin aja sama database yang kalian buat ya. Terus protokol MySQL. Nah, kalau udah tinggal konekin aja. Terus ini si jQuery-nya juga saya kasih nama jetkey1. Bentar, ini nanti biar nyesuaiin sama kode ya. Jetkey1. Ini nama jQuery-nya jetkey1. Terus di bagian SQL-nya kita select si table ini, table user ini. Select bintang from user. Oke. Udah, coba database komponen bentar. Oh iya, ini connectionnya. Nah, udah bisa. Nah, ini kalau udah kita save dulu aja. Di sini save all. Kita bikin folder dulu. Modul 2. Nah, ini save aja. Next 1. Save juga, ini save semua formnya, di save aja. Ini si projectnya, si nama project 2 aja. Nah, sekarang mah lanjut tinggal ngodingnya aja. Pertama di login ini, di login bisa tinggal kopas aja kode yang nanti bakal aku share ya. Bagian ini kode login sampai sini kopas. Terus di bagian par ini tambahin i z, ini integer, terus a b c, ini string. Oke. Terus jadi itu kode buat loginnya ya. Nanti penjelasannya di akhir aja. Terus buat yang daftar ini, aduh bentar. Bentar guys. Begin and ini. Terus dulu. Bentar, pause dulu.
Oke lanjut. Tadi sorry ada sedikit kendala. Nah, tadi kan udah ada button login ya, buat button login. Kalian double klik, terus ini aku nanti si kode ini bakal di-share. Ini kode login. Kalian ini ada sedikit perubahan sama yang sebelumnya di-share di grup WA. Nah, ini langsung kopas aja ya, sampai end ini. Dari awal sampai end masukin ke prosedur si login ini. Di dalam baginnya ya kopasnya. Kopas. Nah, udah. Tadi variabelnya udah, terus ini juga udah. Lalu ke form daftar ini, ke button daftar double klik juga. Ini kita arahin ke buat ke form 2. Form 2 dot show form 1 dot hide. Coba kita jalanin dulu. Nah, ini yes aja. Ini buat ngarahin ke form register. Oke. Nah, ini kalau gini form login tuh udah beres ya. Kita lanjut dulu ke form register. Biasa double klik di tombol daftarnya. Terus nanti masukin kode ini juga sama. Ini kopas dari sini sampai ke bawah. Terus masukin kopas. Nah, ingat ya, ini tuh kan ngambil dari si jQuery-nya. Oh, ini bentar. Form 1. Ntar ubah dulu. Nah, udah ya, ini tuh nanti ngambilnya ke jQuery yang ada di form 1. Nah, jQuery-nya namanya kalau sesuai kode, kalau kalian mau pull kopas-kopas gitu ya, samain ini namanya jkey1. Oke. Nah, selanjutnya kita ke form 3 sama 4. Ini buat kode logout. Biasa kita klik, double klik. Terus kita masukin, bentar, mana ya kode logout. Nah, kode logout. Kita kopas. Terus ini kan buat yang guru ya. Oke. Kopas langsung. Ininya ubah ke 1. Ini tuh buat munculin form ke satunya ya. Saya ubah lagi juga. Form 1 tadi kan form buat login. Aduh. Wait bentar. Oke, lanjut. Tadi kan buat logout udah ya, ini yang di form guru. Ini buat logout, tulisannya yakin logout. Udah, ini langsung. Nah, sekarang lanjut juga buat di form siswa. Sebenarnya sama aja kodenya. Pas aja langsung ininya form 1 ya. Oke. Nah, langsung kita coba jalanin aja. Ini yes. Aduh, bentar. Ini kebanyakan. Kurang. Kurang 1. Ini juga sama berarti. Bentar. Sorry. Tadi ada kendala. Tadi salah di kode. Sekarang udah benar, nanti kalian tinggal kopas aja kode yang ini semuanya. Terus masukin. Oke, yang guru juga sama. Masukin. Nah, udah. Ini buat ke form 1. Ini komponen editnya ya. Sekarang coba di run. Aduh, bentar. Bentar ya.
Oke, lanjut. Kita tadi udah ketahuan salahnya di mana. Ternyata ini aku salah nulis. Ini harusnya ke jet connection. Nah, ini juga ke jet connection, bukan ke jet query. Oke. Buat kode yang di sini udah saya benerin juga. Sekarang ini harusnya udah bisa jalan ya. Nah, bisa kan? Sekarang coba kita daftar dulu aja. Misal each one. Terus 1 2 3 4. Terus kita coba daftarin. Berhasil ditambahkan. Kita cek dulu ke database benar atau enggak. Nah, ini udah masuk ya. Selanjutnya kita kembali. Oh iya, belum. Codingan kembalinya belum, lupa. Oke. Kita coba setting dulu ya. Duh, mana ini? Ini setting dulu. Form 1.show atau cepatnya gini, self.hide. Oke. Run ulang. Nih, misal kembali lagi daftar. Ini kembali. Nah, ini harus bisa. Udah bisa ya. Di sini tadi each one. Terus 1 2 3 4. Login. Nah, bisa. Selamat datang siswa. Nah, ini buat login tuh defaultnya diarahin ke, bukan diarahin, didaftarin sebagai siswa. Oke, udah logout. Duh, datang ke sini. Bentar. Oh ya, belum dibenerin ini codingannya. Sorry. Buat logout. Nah, ini harusnya arahin ke 1. Arahin ke form login. Nah, ini udah benar. Sekarang kita coba login sebagai guru. Nah, sekarang ini yang Iwan diubah ke, yang Pak Iwan diubah ke guru. Oke, coba run ulang. Nah, Iwan. Benar ya? Benar. 1 2 3 4. Login. Nah, ini pasti udah diarahin ke guru. Logout. Nah, kira-kira kayak gitu guys, buat si hasil output yang diharapkan dari modul pertemuan 2 ini. Nanti boleh dicoba. Ini untuk si kode-kodenya nanti saya share juga di grup WA. Terus nanti kalau masih ada kendala, bisa di chat aja ke aslabnya masing-masing. Oke, itu. Oh iya, mungkin terakhir aja ini. Saya coba jelasin aja ya kodenya dikit. Nah, misal ini buat yang login dulu aja weh. Di sini login. Yang login. Nah, ini sebenarnya itu untuk debug dulu si jQuery-nya. Kalau aktif di close dulu, terus baru ini si jQuery, buat si query-nya SQL-nya di open. Nah, ini kan tadi udah bikin variabel ya, IZ ABC. Nah, ABC ini nanti buat nampung satu row. Maksudnya ABC itu buat nampung ini nih, row ini. Misal row buat kolom username, buat email sama si role-nya. Nanti ditampung di variabel ABC. Terus di sini pengecekan itu pengecekan buat ngecek si row-nya gitu. Misal si value yang dimasukin di edit 1 di sini nih, di edit 1 ini apakah cocok sama yang di database? Si value username-nya, si value password-nya apakah cocok? Terus si value role-nya juga. Kalau misal ini udah cocok, ini semuanya cocok, misal di database ada each one gitu, terus passwordnya 1 2 3, role-nya guru. Nah, ini tuh dicek di input sama di database itu apakah sama. Kalau misal guru, nanti si value z itu jadi 1. Kalau misal role-nya ada siswa, value z-nya jadi 2. Nah, kalau nggak memenuhi semuanya, ini bakal keluar dari full ulangan. Nah, langsung di bawah ini baru pengecekan. Misal value z-nya itu 1, tadi kan guru. Nah, ini bakal diarahin ke form 3. Ini form 1-nya disembunyiin, form 3 yang buat form guru nanti bakal dimunculin. Nah, ini kalau z-nya 2 ya sama buat siswa. Secara logikanya sama lah, cara yang sama kayak yang tadi, cuma buat munculin ini aja, formnya aja buat diarahin. Terus ini buat ngarahin aja ke si form register. Terus mana ini ya, lanjut nih buat yang form register. Nah, ini buat register ini sama tadi buat ngedebug aja, ini dihapus juga
aman. Nah ini pertama. Nah sambil koreksi bahas juga dikit ya, kemarin tuh ternyata banyak yang salah di sini. Ini harusnya di sini tuh penamaan buat si jet connectionnya bukan si jet query-nya, makanya banyak yang error. Nah di sini buat ngecek dulu aja si jet connectionnya itu udah ke connect ke database atau belum. Kalau udah ke connect langsung di sini, kalau belum di sini bakal dikonekin dulu ini, makanya jetcon connected true. Terus ini baru masukin ke ini ngambil dari form 1, ngambil si jet query-nya. Pertama si SQL-nya di pastiin dulu itu clear ya, gak ada SQL-nya. Terus ditambahin SQL ini query buat nge-input data ke tabel user ini. Makanya ini ada query-nya insert into user, terus dimasukin username, password sama role. Ini ngambil data dari komponen edit 1 sama edit 2. Terus role-nya defaultnya ini bakal dikasih siswa. Terus ini nanti bakal muncul lah kayak teks berhasil ditambahkan. Nah ini tuh ke bawahnya udah aman weh, udah nanti bakal ini bakal default lagi ke select from user. Kan defaultnya tadi kita select from user buat ngambil data. Nah kira-kira kayak gitu udah mungkin ya. Gambaran kasarnya udah dijelasin semua buat codingan. Nah ini buat logout sebenarnya simple ya. Ini cuma pertama ngosongin dulu si value edit yang di loginnya, terus si value jet-nya juga diubah lagi jadi 0. Kan tadi asalnya pas log itu udah berubah si value jet-nya itu jadi value jet-nya itu bisa jadi 1 atau 2. Makanya di sini di reset jadi 0 dulu. Terus tampilin from login. Nah, kayak gitu. Udah ya. Kira-kira seperti itu. Ini kode udah dijelasin, buat alur juga udah dijelasin. Nah, nanti buat kalian misal mau ngumpulin buat penugasan sebenarnya simple kayak gini aja, kayak gini doang aja juga boleh. Yang penting bisa login, bisa daftar, bisa loginnya tuh sesuai role-nya ke guru ataupun ke siswa. Tapi kalau mau lebih bagus dari tampilannya itu lebih baik, nilainya lebih gede juga. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.